Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Kembali lagi di Wakaf TV bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang pulau yang indah. Pulau yang begitu banyak tanahnya itu mengandung emas. Berjuta-juta ton mungkin ya. Itu terkandung emas di dalam tanahnya. Salah satunya adalah yang dikelola oleh PT Freeport. Ya. Dan Papua ini juga dikenal dengan mayoritas itu non-muslim. Non-muslim ini dalam khususnya itu adalah Kristen. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Dan siapa sangka ternyata brand atau branding tentang pulau Kristen di Indonesia yang lekat dan kental sekali dengan kota Injil atau pulau Injil dan lain-lain. Ternyata di sana banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Orang asli Papua yang memang dia ini sebagai seorang jenderal polisi di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua. Yang ternyata beliau ini memeluk Islam. Luar biasa. Siapa sangka ya, Islam mampu meluluhkan hatinya seorang jenderal, seorang kepala polisi daerah yang sekarang sudah memeluk Islam dan alhamdulillah istiqomah. Siapa beliau ini? Seorang mu'alaf asli dari tanah Papua. Kita simak ceritanya. Namanya adalah Inspektur Jenderal Matius D. Fahiri yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua. Irjen Matius sebelum menjadi mu'alaf adalah seorang penganut agama Hindu. Mantan Kapolda Papua itu dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu menceritakan bahwa ia telah melalui perjalanan spiritual yang tidak singkat. Dan akhirnya hal itu membawanya menjadi pemeluk agama Islam. Jenderal Matius atau Inspektur Jenderal Matius ini mengungkapkan bahwa proses perjalanan yang membawanya memeluk agama Islam bukanlah terjadi secara tiba-tiba. Namun dirinya telah melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Irjen Matius adalah seorang perwira tinggi di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beliau memiliki gelar Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fahiri, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Irjen Matius Fahiri pada waktu itu diamanahkan sebagai Kapolda Provinsi Papua. Jenderal Bintang 2 itu belum lama menjabat sebagai Kapolda Papua, kemudian menjadi mu'alaf dan akhirnya resmi memeluk Islam. Beliau sudah menduduki posisi sebagai Kapolda Papua sejak Februari 2021. Sepanjang karirnya, Irjen Matius juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura. Bapak Matius lahir di Ransiki, Manokwari Selatan, Irian Barat pada 6 Januari 1968. Ia memiliki istri yang bernama Rafatul Mulkiyah. Irjen Matius dan istri dikaruniai 4 orang anak. Beliau sendiri merupakan lulusan Akpol atau Akademi Kepolisian tahun 1990. Advertisement sederet pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah SD YPK Merauke, SMP YPPK Santa Thomas Wamena, SMAN 2 Jayapura, Akademi Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Sespim Polri, dan Sesko TNI. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Ia mengawali karirnya sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel tahun 90. Kemudian Wakapolsek Banjarmasin Timur, Polresta Banjarmasin pada tahun 92. Komandan Peleton 32B Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan pada tahun 94. Wadanki 1B Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan tahun 95. Dan Ki 1A Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan tahun 95. Selain itu, Bapak Matius juga pernah menjabat sebagai
Pasiops Detasemen A Pelopor, Satuan Brimobda Kalsel, Pama Korbrimob Polri 98, dan Ki Resimen 1 Pelopor Korbrimob Polri, Kasih Operasi Satuan Brimob Polda Papua, Wakapolres Jayapura. Jenderal asal Papua ini juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Kaimana, Polda Papua Barat, Wakil Kepala Satuan Brimob Polda Papua, Kapolres Jayapura pada tahun 2009, dan Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital atau Wadir Pamopvit Polda Kalsel. Sekarang beliau menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Brigade Mobil atau Brimob di Korps Brimob Polri dari tahun 2024 sampai sekarang. Karir Bapak Matius semakin moncer setelah ia didapuk menjadi Kepala Satuan Brimob Polda Papua pada tahun 2014. Pada tahun 2018 ia dimutasi menjadi analis kebijakan Madya bidang Brigade Mobil Korps Brimob Korbrimob Polri. 2 tahun kemudian Irjen Matius didapuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Papua Barat. Di tahun yang sama ia dimutasi menjadi Wakapolda Papua. Barulah pada tahun 2021 Bapak Matius diangkat sebagai Kapolda Papua. Kabar mualafnya Irjen Matius ini tidak hanya menggugah umat Islam di Papua, tetapi juga seluruh Indonesia. Keputusan seorang pejabat tinggi negara seperti Inspektur Jenderal Fahiri untuk memeluk Islam di tengah tugas dan tanggung jawab besar yang ia emban adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa hadir kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hidayah itu kini menjadi sinyal kuat bahwa Islam bisa tumbuh di tanah Papua jika diberi ruang, perhatian, dan pembinaan yang berkelanjutan. Di banyak pelosok Papua dan Papua Barat, dakwah Islam masih menghadapi tantangan besar. Ribuan mu'alaf yang telah menyatakan syahadat, namun sebagian besar dari mereka masih belum memiliki akses ke dasar-dasar ajaran Islam. Banyak dari mereka belum bisa membaca Al-Quran, tidak paham tata cara sholat yang benar, dan bahkan belum memiliki mushaf Al-Quran di rumah mereka. Ini memang sebuah realita yang sangat-sangat miris. Di tengah banyaknya timbunan emas di dalam tanah Papua, tetapi masyarakat Papua yang memang masih banyak yang belum mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Sangat miris. Realita ini juga bukan terjadi karena kurangnya minat, tetapi karena kurangnya sarana dan pembinaan. Wilayah yang terpencil, minimnya guru ngaji, serta keterbatasan media untuk belajar seperti Al-Quran menjadi kendala utama. Dalam konteks ini, peran figur publik seperti Irjen Matius Fahiri sebagai seorang mu'alaf menjadi sangat penting. Keberanian beliau menempuh jalan hidayah bisa menjadi pemicu semangat bagi para mu'alaf lainnya untuk terus belajar dan memperdalam agama Islam. Menjawab kebutuhan pembinaan bagi masyarakat Muslim Papua di sana, insya Allah BWA konsisten sudah 20 tahun untuk bisa memberikan kontribusi membantu pemerintah mendistribusikan Al-Quran yang mana pengadaannya ini berasal dari para kaum muslimin seluruh Indonesia yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di pelosok seperti di Papua ini. Insya Allah BWA akan mendistribusikan 60.000 mushaf Al-Quran wakaf ke wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Insya Allah rencana distribusi ini akan dijadwalkan mulai 20 Mei 2025 dan insya Allah akan menjangkau ribuan mu'alaf di sana serta ribuan masyarakat muslim di daerah-daerah terpencil di Provinsi Papua dan Papua Barat. Distribusi ini bukan sekedar pengiriman kitab suci Al-Quran, melainkan bagian dari program dakwah dan pemberdayaan umat. Mushaf-mushaf Al-Quran ini akan disalurkan ke masjid-masjid, pesantren, rumah-rumah ngaji mu'alaf, pembina-pembina mu'alaf, pesantren-pesantren mu'alaf, serta lembaga pendidikan Islam yang ada di sana yang membutuhkan Al-Quran. Tidak hanya itu, akan ada program lanjutan berupa pelatihan membaca Al-Quran dan pengenalan Islam dasar bagi para mu'alaf serta masyarakat muslim di Papua. Dengan bergabungnya Inspektur Jenderal Matius Fahiri ke dalam barisan umat Islam, kita berharap akan muncul sinergi baru antara dakwah dan kekuatan sosial politik lokal. Sebagai figur yang dihormati dan berpengaruh di Papua,
Kehadiran beliau sebagai seorang muslim yang asli tanah Papua diharapkan bisa menjadi jembatan untuk membuka ruang dakwah yang lebih luas, aman, diterima oleh masyarakat, dan tidak dicap radikal. Karena memang Islam itu tidak pernah mengajarkan tentang radikalisme. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya bunuh diri dengan bom, dengan hal apapun. Dan Islam itu adalah satu-satunya agama yang real mengajarkan tentang kasih sayang. Distribusi 60.000 Al-Quran ini adalah langkah awal dari upaya panjang mencerdaskan umat di tanah Papua. Bersama para dai lokal, relawan, dan komunitas Islam setempat, program ini diharapkan bisa menjangkau hati-hati yang haus akan ilmu dan petunjuk dari Al-Quran. Kisah Irjen Fahiri atau Inspektur Jenderal Matius Fahiri menjadi simbol harapan bahwa Islam di Papua bukanlah agama pendatang yang asing, melainkan rahmat yang bisa menyatu dengan kearifan lokal. Islam yang datang bukan untuk mengubah budaya, tetapi untuk memperbaiki akhlak dan memberikan arah hidup yang lebih baik. Dan Islam datang ke tanah Papua bukan semata-mata hanya karena dari perdagangan, tetapi memang Islam datang ke Papua karena dakwah para ulama-ulama terdahulu dari Kesultanan Ternate dan Tidore melalui kasih sayangnya terhadap masyarakat yang ada di Papua. Semoga langkah Irjen Matius Fahiri ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan semoga dengan hidayah ini pintu-pintu dakwah di Papua terbuka lebar. Dan dengan hadirnya 60.000 mushaf Al-Quran dari kaum muslimin seluruh Indonesia, semoga cahaya Islam semakin bersinar di ujung timur Indonesia, dan semoga kita semua yang sudah mewakafkan Al-Quran melalui BWA untuk saudara-saudara kita di Papua, Allah ganti dengan pahala yang sangat besar dan menjadi penyebab Anda sekeluarga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sahabat wakaf, Papua adalah tanah yang sangat-sangat berharga bagi kita bangsa Indonesia. Jangan sampai Papua ini terpecah. Kita sebagai umat muslim harus mendorong bahwa Papua ini harus kita jaga. Kita sebagai umat muslim harus menjaganya dengan akhlak, dengan akidah, dengan keimanan, dan dengan ukhuwah Islamiyah. Karena hanya dengan Islam, semua suku, semua bangsa, semua agama itu bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa mendapatkan keadilan dalam hal kehidupan. Terima kasih. Jika memang ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, saran, atau apapun. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai.
Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.